Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abrila Kurota Ayun, NIM 25103226 dari Prodi Manajemen kelas Komunitas F. Hari ini saya akan membahas mengenai materi tentang hubungan tasawuf, akhlak, moral, etika, dan adab dalam pembentukan karakter manusia yang holistik. Pada pembahasan kali ini, kita akan menyelami dimensi spiritual, perilaku, dan sosial untuk membentuk insan berkarakter mulia. Mengapa sih karakter itu sangat penting bagi kita semua? Yang pertama, karena karakter adalah penentu arah hidup. Karakter adalah kompas yang memandu setiap keputusan dan tindakan, memastikan konsistensi dalam kebaikan. Yang kedua, karakter adalah fondasi kepercayaan sosial. Hubungan antar manusia dan kemajuan masyarakat dibangun di atas integritas dan karakter yang dapat dipercaya. Yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat menuntun pada kedamaian batin dan kepuasan spiritual yang berkelanjutan. Pengertian dasar mengenai pilar-pilar karakter. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau dimensi spiritual. Yang kedua, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan tanpa perlu pertimbangan ulang atau dimensi perilaku. Yang ketiga, moral, yaitu ajaran atau wejangan tentang baik dan buruk yang diyakini secara personal atau komunal atau dimensi nilai. Tasawuf berfokus pada pembersihan hati dari sifat-sifat tercela seperti ria, hasad, dan sombong, serta pengisian hati dengan sifat terpuji atau mahmudah. Tasawuf adalah akar yang menghidupi pohon akhlak yang harus dilengkapi dengan yang pertama yaitu kontrol diri atau mujahadah, yaitu melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu dan konsisten dalam ketaatan. Yang kedua, keikhlasan atau ikhlas. Melakukan segala perbuatan semata-mata karena Allah, menjauhkan diri dari pujian manusia. Yang ketiga adalah kesadaran ilahi, yaitu membentuk kesadaran bahwa segala tindakan selalu diawasi oleh Tuhan, yang secara otomatis memperbaiki perilaku. Akhlak adalah buah dari tasawuf, merupakan kondisi batin yang mewujud tanpa paksaan dalam tindakan nyata. Akhlak inilah yang menentukan kualitas seorang individu.
Akhlak sendiri memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, serta bersikap jujur dan disiplin terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak terhadap Tuhan, seperti ibadah yang khusyuk, tawakal, sabar, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, menjaga kelestarian alam, tidak merusak dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Dan yang keempat, akhlak terhadap sesama, saling menghormati, tolong-menolong, berkata santun, dan menghindari perbuatan zalim. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai moral. Moral merupakan standar baik buruk dalam masyarakat. Moralitas adalah sistem nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat untuk membedakan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Moralitas sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan waktu. Sedangkan etika adalah kerangka berpikir untuk bertindak benar. Jika moral adalah apa yang kita yakini, maka etika adalah mengapa kita melakukannya. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara rasional dan kritis tentang nilai-nilai moral. Etika tersendiri ada 3 bagian. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu mempelajari perilaku moral suatu kelompok masyarakat di masa lalu atau masa kini. Contohnya, studi tentang etika bisnis di Jepang. Yang kedua, etika normatif, yaitu menentukan standar dan prinsip untuk menilai dan membimbing tindakan yang benar. Seperti contohnya, prinsip utilitarisme dan deontologi. Yang ketiga, yaitu metaetika, mengkaji makna konsep-konsep etika itu sendiri, seperti baik dan buruk, dan bagaimana kita memverifikasi klaim moral. Nah, dalam konteks pembentukan karakter, etika membantu individu melakukan refleksi kritis terhadap dorongan akhlak dan norma moral, memastikan tindakan selaras dengan prinsip universal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adab, tata krama dalam interaksi sosial. Adab adalah ekspresi praktis dari akhlak dan etika. Ini adalah keterampilan sosial tentang bagaimana berperilaku secara pantas dan penuh hormat dalam berbagai situasi. Konsep ini lebih luas dari akhlak, bahkan seringkali dianggap lebih tinggi dari ilmu, karena adab melibatkan pengetahuan. Adab berfungsi sebagai pelumas sosial yang menciptakan harmoni dan kenyamanan dalam pergaulan sehari-hari. Keterkaitan dan sinergi karakter holistik. Akhlak adalah keadaan jiwa, perilaku batin yang stabil. Sedangkan adab adalah praktik luar yang dipengaruhi oleh lapisan dalam. Dan tasawuf adalah akar spiritual, niat, dan pembersihan batin. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa akhlak, moral, etika, dan adab memiliki makna yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia. Nah, akhlak sendiri bersumber dari ajaran agama, sedangkan etika dari rasionalitas manusia, sedangkan moral dari kebiasaan masyarakat, dan adab dari norma-norma Islam tentang kepantasan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang berperilaku baik dan berilmu. Karena adab merupakan cerminan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu serta gurunya. Dengan menerapkan akhlak dan adab dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.